Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Rahmawati dari program studi Perbankan Syariah semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus tentang mawaris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPI bidang 2. Langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Kasus 1, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta rupiah, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Ahli waris suami mendapatkan bagian 1/4 karena ada anak mayit yang ditinggalkan. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak mayit yang ditinggalkan. Sedangkan anak laki-laki mendapatkan asabah atau sisanya. KPK atau asal masalah dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Untuk menentukan sihamnya yaitu bagian dari ahli waris dikalikan dengan KPK atau asal masalahnya. Untuk siham suami yaitu 1/4 dikalikan dengan 12, maka sihamnya 3. Ibu 1/6 dikalikan 12, maka sihamnya 2. Kemudian siham antara suami dan ibu dijumlahkan, yaitu totalnya ada 5 dan 12. 12 ini adalah asal masalahnya. Jadi asal masalah dikurangkan dengan jumlah siham antara suami dan ibu, dapatlah hasilnya 7. 7 inilah bagian anak laki-laki sebagai asabah atau sisanya. Kemudian lanjut ke perhitungan untuk masing-masing ahli waris. Untuk ini perhitungannya yaitu siham dibagi dengan KPK dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan. Nah, untuk bagian suami yaitu 3/12 dikalikan dengan 300 juta, maka bagian suami adalah 75 juta. Untuk ibu 2/12 dikalikan dengan 300 juta, maka bagian ibu adalah 50 juta. Dan anak laki-laki sebagai asabah yaitu 7/12 dikalikan dengan 300 juta, maka bagian anak laki-laki yaitu 175 juta. Jika ditotalkan seluruhnya yaitu 300 juta, maka harta peninggalan dari si mayit telah habis dibagikan. Lanjut ke kasus kedua. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 48 juta rupiah, maka pembagiannya sebagai berikut. Ahli waris istri mendapatkan bagian 1/8 karena ada anak mayit yang ditinggalkan. Anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 karena tidak ada saudara yang lainnya. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak mayit yang ditinggalkan, dan paman mendapatkan asabah atau sisanya. KPK atau asal masalah dari ketiga bilangan tersebut adalah 24. Untuk mengetahui sihamnya yaitu bagian ahli waris dikalikan dengan KPK atau asal masalah. Untuk istri 1/8 dikalikan dengan 24, sihamnya 3. Anak perempuan 1/2 dikalikan 24, sihamnya 12. Dan ibu 1/6 dikalikan 24, sihamnya 4. Kemudian siham antara istri, anak perempuan, dan ibu dijumlahkan, hasilnya 19. Kemudian 24 atau KPK-nya dikurangkan dengan hasil siham yaitu 19, maka didapatkan 5.
5 inilah bagian untuk paman sebagai asabah atau sisanya. Untuk perhitungan bagian masing-masing ahli waris, yaitu siham dibagi dengan KPK atau asal masalah, kemudian dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Untuk istri, 3/24 dikalikan dengan 48 juta, maka bagian istri adalah 6 juta. Anak perempuan, 12/24 dikalikan 48 juta, maka bagian anak perempuan adalah 24 juta. Ibu, 4/24 dikalikan 48, maka bagian ibu adalah 8 juta. Dan paman sebagai asabah, yaitu 5 per 24 dikalikan 48, maka bagian paman adalah 10 juta. Apabila ditotalkan keseluruhannya yaitu 48 juta, maka harta peninggalan dari si mayit telah habis dibagikan. Kita masuk ke contoh kasus Aul. Seorang meninggal, ahli warisnya suami dan 5 saudara perempuan kandung. Harta peninggalan sebanyak 35 juta. Berapa bagian masing-masing? Untuk ahli waris suami mendapatkan bagian 1/2 karena tidak ada anak atau cucu yang ditinggalkan. Kemudian 5 saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 2/3 karena mereka lebih dari 1. Kemudian KPK atau asal masalah dari kedua bilangan tersebut adalah 6. Untuk mengetahui sihamnya, yaitu bagian ahli waris dikalikan dengan KPK atau asal masalah. Untuk bagian suami, 1/2 dikalikan dengan 6, sihamnya 3. 5 saudara perempuan kandung, 2/3 dikalikan 6, hasilnya 4. Setelah ditotalkan, maka sihamnya didapatkan 7. Sedangkan untuk KPK atau asal masalahnya tadi itu kan 6. Karena di sini hasil akhirnya itu didapatkan 7, maka KPK dikurangkan dengan jumlah siham, maka didapatkan kelebihan 1. Nah, kelebihan inilah yang dinamakan Aul. Kemudian untuk menghitung pembagian masing-masing untuk ahli waris, kita tidak menggunakan yang KPK 6, melainkan menggunakan yang 7. Jadi untuk bagian suami, 3/7 dikalikan dengan 35 juta, maka hasilnya adalah 15 juta. 5 saudara kandung perempuan, yaitu 4/7 dikalikan 35 juta, maka hasilnya adalah 20 juta. Setelah itu ditotalkan dan hasilnya 35 juta, maka seluruh harta yang ditinggalkan oleh si mayit telah habis dibagikan. Kemudian untuk masing-masing saudara kandung menerima bagian dengan perhitungan 1/5 dikalikan dengan 20 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Maka masing-masing saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 4 juta rupiah. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan baik dalam penjelasan saya maupun perhitungan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.